Assalamualaikum kocok-kocokku. Welcome back lagi dengan gue Yuda di acara Pots Ngocak. Kali ini gue akan ngebawain tentang pervespaan duniawi nih. Nah, gimana kalian yang lagi pada main Vespa? Kebetulan gue ngajak dua teman gue buat ngobrolin Vespa kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue kenalin dulu teman-teman gue. Halo Om, Halo. siapa nama Om? Oke, perkenalkan nama saya Jody. Boleh dipanggil Jody atau Jo. Oke, di teman gue satu lagi. Rokep Rokep aja nih Bang. aja. Oke, udah kita sekarang sama Om Jody dengan Bang Rokep ya. Kali ini gue mau bakal nanya-nanya sama sharing-sharing tentang pervespaan ya kan. Kenapa gue ngajak mereka berdua? Karena sebelum gue main Vespa, nih anak berdua nih racunnya coy gitu. Jadi sebelum itu gue main Jepangan, motor-motor gede gitu. Nah, kenal mereka berdua tuh di acara waktu itu, acara San Morian lah di Kemang. Ya. Ketemu mereka, lu pada ya Bang ya? Ya. Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya keracunan juga gue sama Vespa ya kan. Akhirnya gue coba-coba, asik juga. Ya, oke, sebelum kita lanjut lagi, gue bakal ada yang gue pengen tanyain nih sama Bang Jody sama Bang Roke. Boleh. Ini gue biar, ya kan gue awal nih Bang ya, Ya. di pervespaan ini Bang Ron, Bang Jod. Nah, gue pengen tanya nih, mungkin juga yang di luaran sana banyak yang belum tahu Ya. Vespa tuh literasinya sama apa kulturnya kayak apa gitu. Mungkin bisa ceritain Om, awal mulanya Vespa itu mungkin berdiri itu sejarahnya sampai masuk ke Indonesia sampai jadi se-famous ini gitu. Jadi kan soalnya gokil juga loh Vespa. Iya. Kagak kenal umur sampai sekarang mungkin dari kakek nenek kita sampai sekarang Ya. gokil juga sampai kenal Vespa semua, main Vespa semua. Ya, kurang lebih sih Vespa sampai saat ini ya lebih dari sekedar alat transportasi ya. Iya, nggak lebih dari itu sebenarnya. Udah lebih jadi gaya hidup, fashion. Iya. Karena udah pergeseran budaya, pergeseran zaman. Benar. Jadi Vespa juga sendiri masih bertahan dan masih populasinya masih ada di Indonesia ya karena itu. Apalagi anak-anak muda sekarang ya. Iya, Bener-bener lagi Udah hype. lagi banyak yang suka lagi. Suka lagi. Apalagi kan ada zamannya Vespa Matic tuh ya Om ya. Ya, Sekarang benar. Dari masuknya Vespa Matic, jadi Iya. yang klasik pun juga tetap tidak malah rame. nggak Malah rame. eksis. nggak tergerus. Betul. Tetap dia masih secara eksistensi ya masih tetap muncul. Nah, jadi kan Om waktu pas gue ya sempat racunin juga nih masalah pervespaan sama Bang Roni Bang Jody nih. Ya, gue sempat sharing-sharing juga kan ke Ya. bokap kan. Jadi waktu zaman mudanya bokap tuh kalau Vespa itu cuman yang punya tuh orang-orang borjuis doang Om. Iya. Jadi Iya. cuman orang-orang yang emang kalau lo nggak kaya nggak bakal bisa beli tuh motor Iya, gitu. benar, Ya ya. segitunya Om dulu. Kalau singkatnya, kalau sepengetahuan saya berdasarkan literatur yang pernah tertulis, memang Vespa itu, ya ini cerita singkat sejarahnya. Vespa memang pertama kali itu di dunia sekitar tahun 45-46. Zaman-zaman Jepang masuk ke Iya, Indonesia dong, itu tapi kurang bukan lebih Miyabi ya. Sejarahnya Vespa, maksudnya untuk perusahaan sebesar Piaggio saat itu dia buat kendaraan massal untuk transportasi massal itu sekitar tahun itu. Walaupun perusahaan itu sebelumnya udah ada sekitar tahun 1800-an, tapi dia konsentrasinya saat itu kan buat mesin Kendaraan pesawat. Oh gitu. Kayak Buat gitu. perang. Buat Jadi kendaraan militer. Bisa terbang tuh perang. Vespa dulu. Iya. Bukan buat dagang tahu bulat. Oh bukan. Iya. Makanya mungkin semenjak itu Goceng dapat 5. semenjak itu mungkin Enrico Piaggio berpikiran gimana caranya dia buat kendaraan massal yang semua orang bisa pakai. Ya sekitar tahun 45-46 itu dia buat prototipe pertama mungkin di Eropa sana. Untuk di Indonesianya sendiri itu Masuk. kalau masuknya itu mungkin sekitar tahun 65-an. 65-an tuh guys. Kurang lebih kalau menurut literatur tertulis yang pernah ada yang saya baca. Untuk ATPM resminya sebenarnya itu sekitar tahun 70-an yang itu dan motor saat itu. PT Oh, Motor baru ada Indonesia. distributor baru ada resminya tuh. di negara kita itu kurang lebih tahun 70-an.
hanya membawa beberapa varian aja. Waktu itu kurang lebih cuma jenis super sama sprint di tahun 70-an yang masuk ke Indonesia, TPM-nya dan motor. Iya. Itu dibawanya dengan sistem knockdown. Maksudnya itu Jadi mereka barang itu spare part atau itu dari Itali tapi perakitannya di kita. Oh gitu. Perakitannya itu di kita, jadi kurang lebih itu baru menyusul varian-varian lain, PTS, PX, dan Excel yang selama ini masih beredar sampai saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai ada tuh kayak model guru gue tuh juga dulu pakai Vespa guys gitu. Ya. Tuh yang bersen Om, tuh Vespa apaan tuh Om tuh kalau yang bersen itu? Yang ada sen itu kalau yang resmi banyak masukin juga Indonesia itu tipe-tipe jenisnya kayak PX, PX series. Excel itu Corsa. udah di atas Corsa. tahun 80-an itu ya karena sesuai regulasi lalu lintas di negara kita saat itu ya udah diberlakukan. Nah itu ngomongin tadi kita udah tahu si profesornya tuh namanya si Enrico Enrico Piaggio datang ke Indonesia tuh sekitar tahun 70-an. Iya. Nah, si Vespa itu prototipe pas pertamanya tuh Om kayak gimana tuh modelnya? Prototipe kalau untuk model dia masih berbentuk kurang lebih Semi kayak mobil. Semi mobil. Masih semi mobil tapi tetap udah R2, udah roda 2 dengan mungkin bentukannya kalau saat itu kan karena waktu itu masih perang dunia keberapa ya? Oh kayak mobilnya Flintstone kali ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Larinya pakai kaki. Lari pakai kaki. Ya bedu. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Bentuk prototipenya itu kurang lebih sekitar tahun 46-an. Oh. Nah, dengar-dengar juga nih, mungkin kalian juga pernah dengar ada namanya tuh motor Vespa yang anti ditembak sama tank. Itu emang bener ada gosip itu. Kalau Kena ditembak tembak, tahan tembak, ada yang sampai bawa-bawa nuklir, bawa-bawa senjata. Jadi zaman dulu tuh Vespa udah kayak Megatron coy, udah bisa begitunya. Kan amazing banget. Emang bener gosip adanya tuh. Kalau kebenaran pastinya ya kita juga belum tahu ngetes. mendalam ya. Belum pernah Tapi dites bawa Vespa yang ditembak pasti gitu sih, depan umum. Yang bingung juga nembaknya pakai apa. Gue biasa nembak tapi ditolak. Oh iya. Ya Om curhat ya, curcol dulu Bang Rocky memang. Oke. Untuk salah satu varian Vespa yang memang pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu waktu itu sekitar tahun 65-an ya. 65. Itu masuk ke Indonesia tapi waktu itu belum, memang bukan penjualan Vespa resmi yang masuk itu karena awalnya sejarah masuk Vespa itu 65 karena tentara kita itu pernah menjadi perwakilan untuk tentara perdamaian di Kongo. Saat itu pernah diminta untuk tentara perdamaian di Kongo. Jadi setelah itu sekitar tahun 68-an itu mereka selesai tugas. Itu dari PBB atau saat itu instansi saat itu memberikan hadiah hibah Berbentuk Vespa. Berbentuk Vespa. Kalau berbentuk bakpia soalnya dari Jogja. Iya bener juga ya. Ya masih dikasih bungkusan parcel doang habis perang. Mana Isinya lawan marjan. alien-alien Kongo, lu tahu sendiri orang Kongo. Gede-gede. Gede hitam ya kan. Melawannya kalau kena matahari, kalau nggak kena matahari gelap bisa nggak pohon nangka semua. Oh gitu. Berarti bener adanya tuh kayaknya ya. Ada Vespa yang emang buat militer sama yang emang ada yang spesifikasinya tuh buat keamanan tuh ada kayak gitu ya, sampai anti tembak. Tapi yang anti peluru Vespanya aja. Vespanya aja. Orangnya ya mati tetap mati mati. juga kalau ketembak ya. Mungkin tujuannya waktu itu temennya mati dia bisa pakai tuh Vespa, lanjutin jalan gitu. Nah, di zaman itu ya, waktu itu ya kembali lagi ketika lu ngeracunin gue banyak nanya kan sama bokap gue. Sampai dia tuh nyimpen brosurnya. Di situ tuh brosur itu tertulis pokoknya singkatnya adalah belilah Vespa sekarang karena dengan 20 tahun ke depan Vespa akan menjadi sarana investasi Anda. Ternyata bener lo guys. Itu sumpah sih Om, gue pas lu suruh gue nyari Vespa, beli Vespa yang bersen aja nih kayak gue nih, anjing harganya udah ratusan coy. Gue gokil kata gue tuh. Untung aja ada temen gue yang berbaik hati, ngasih harga bagus. Jadinya alhamdulillah kebeli-beli juga. Ngerasain juga gue main Vespa, nyela-nyela, dengkul, sama tulang kering gue yang kena. Itu, aduh. Karena memang di sepengetahuan saya,
di tahun 70-an itu ketika Vespa masuk pertama kali di Indonesia, itu memang untuk harga jualnya Termasuk tinggi. termasuk lumayan. 3 Iya, kali, 4 kali. Orang sampai bokap gua aja, lu kalau kagak kaya-kaya banget mah atau bukan keluarga dari pemerintahan mah nggak bakal Iya. bisa beli. Kalau nggak Iya. salah itu harganya dulu 300 atau 400 ribuan seharga rumah KPR saat itu. Anjir. Iya. Iya, Gokil. Karena Yamaha aja ngeluarin masih harga kisaran di bawah 100. 90.000, 70.000 saat itu. Saya kalau harganya di saat sekarang sih gue beli banyak kali ya. Iya. Tiap Jam jam kayak gua beli rokok. Nah, oke lah kita tadi udah bahas Ya. masalah sejarah Vespa-nya, perkembangannya segala macam. Gue mau nanya nih Om. Nih lu kesini kan juga nih guys, kalau lu lihat ya background kita tuh Vespa dari punyanya Bang Rokep sama Bang Jody dan ada Vespa gua gitu. Gue mau nanya dulu nih dari Ya. Bang Jody nih guys. Ini Vespanya kayak unik banget, abu-abu, kepala bulat, ada kayak jaring-jaring gimana? Kayak manis banget gitu. Saringan bakmi Jadi sebenarnya. sebenarnya kayaknya akal-akalan juga nih modifnya nih kan mungkin bakminya yang udah rusak saringannya dia akal-akalin ya daripada kebuang percuma kan Memang sayang itu. ya kan. Memang Yang itu. penting istri nggak tahu gitu Nah, ya. Nah gue mau tahu nih Om, ini Vespa apa nih Om, kok bentuknya kepalanya bulat begini terus kayak lumba-lumba juga ya ininya. Apa nih Om, Vespa apa nih Om? Oh Unik iya, juga nih Om. ini ya salah satu varian unit skuter Vespa yang pernah dikeluarin di Indonesia, khususnya masuk di Indonesia sekitar tahun 70-an. Ini tipenya sprint. Oh ini Vespa tipe sprint, Vespa sprint. Sprint. Tahun ya kalau yang ini yang tahun 72. Tahun 72 nih guys. Tahun 72. Ada bahasa-bahasanya nggak sih buat bagi penggemar Vespa kalau buat Vespa sprint ini Kalau apalagi tahun untuk 72 ini? bahasa sih umumnya orang bilang ini sprintnya karena sprint sendiri ada beberapa varian. Betul. Karena dia edisi keluarnya itu dari mulai tahun 63 64 sampai tahun 78. Nah, terakhir produksi. Terakhir produksi. Jadi kalau yang seri 63 64 itu versinya VLA yang orang lebih kenal itu dibilangnya Sprint GL atau Vespa GL. Oh iya. Tuh sempat dibawain sama beberapa Iya. YouTuber katanya harganya bisa beli komplek lah. Karena dia juga masuk ke Indonesia cuma dalam jangka waktu 1 tahun aja, jadi unitnya juga nggak terlalu banyak. Kemudian transisinya baru masuk sprint yang dikenal sprint Latin dari mulai tahun 68 sampai tahun 78. 78. Oh ini termasuk si sprint Latin. Ini edisi sprint Latin. Kepalanya orang lebih kenal bilang Bagos. Oh gitu. Sprint Latin ini versi Sprint Latin Veloz, Sprint Veloz, karena ada juga yang sprint biasa, ada Gua sprint kira Veloz. mobil doang ya pelos. Oh, iya. Ternyata Vespa juga udah ada pelos-pelosan, Itu, Bos. Veloz. Bukan main. Gokil. Oke, keren. Jadi kurang Ini kira-kira udah berapa tahun di tangan lo? kalau untuk saya pegang sendiri ya lumayan di atas 15 tahun ini udah saya pegang. Gokil, masih rapi ya guys ya. Rapi, kinclong sumpah. Kayak dari pabrik. Iya. Ini kebetulan kendaraan harian, kendaraan pribadi yang Masih tiap hari kuat ya? menemani saya kemana-mana. Gokil. Masih kuat Om. Sumpah Iya. ya. Udah keker juga. Alhamdulillah ya dari segi umur, performa masih normal seperti umumnya Vespa Oh. dari awalnya. Wih, keren. Untuk sisanya selebihnya ada aksesoris pendukung yang terpasang kayak bumper, front rack, back rack, tapi tetap fungsional. Ya karena aktivitas saya juga kadang suka buat harian Vespa bawa-bawa tua barang. masih berfungsi sebagaimana umurnya dan dari awalnya terbentuknya kayak apa masih difungsionalkan 100%. Gokil sih 100%. perawatannya sih, gue salut sih gitu. Nah dari Bang Rokep nih Vespanya kayaknya dari suaranya aja, kalau nanti bakalan gue kasih tahu nih, dari suaranya aja itu ngalang-ngalin Ninja sama Ereking. Gue nggak ngerti nih Vespa apaan ya gitu. Dari bentuk sih modelnya sama ya, ada sen-sennya juga. Makanya gue mau nanya nih sama Bang Rokep. Bang Rokep lu bawa Vespa apa nih sekarang nih? Gado-gado sih ya. Gado-gado. Orang Italia ngerti gado-gado ya? Salad. Jatuhnya salad. Oh salah. Oh salato, Karena- emento. Lepas tuh. Astagfirullah kayak film Dono. Karena basicnya mesin gue pakai Excel.
Mesin Excel, cuma gua bikin pakai intake tanem, karbunya gua udah pakai Jepangan, racingan Jepangan. Kalau untuk body basicnya PS banci bilangnya, benches Bukan karena game konsol doang ya, di Vespa juga. Vespa emang gokil ya. PS banci jatuhnya. PS banci. Orang kita bilangnya PS banci karena dia nggak body PX tapi sepintas kayak PX, cuma dia nggak ada sen. Oh gitu. Ah, Bener-bener. ini untuk PS-nya. Oh. PX pun ada versi bancinya. PX model kayak punya lo, tapi Ada sennya tapi dia nggak ada. Dia nggak ada sen. Oh gitu. Ya. Ya, gimana kurang apa ya maksudnya ya? Vespa tuh sampai sebegitu mikirnya sampai ada yang banci, Iya. ada yang jantan. Ya itu istilah. Ya, Istilah. yang Istilah yang kita. dibentuk di kita. Oh kan. iya. Tuh. Ini ngomong-ngomong, Bang, lu ngerubah racingan kayak gini boros kagak sih, Bang? Terakhir gue touring ke Jogja sama Jody juga, sama tim gue ke Jogja, lagi ada kerjaan. Pertama gue cuma habis lewat Pantura itu cuma habis 9 liter. Gokil lu, Vespa racingan bisa 9 liter dari sini ke Jogja doang. Gokil lu. Tuh eksperimennya tuh makan berapa bulan lu, Bang, bikin begini kayak jarang banget lu gua ngeliat Vespa racingan kebut-kebutan gitu ya. Ya, penglihatan karena gua, kebutuhan. nggak tahu kalau di Ya. Instagram mah ya kan. Karena selera gue kan mungkin gue bertolak belakang sama Jody. Kalau Jody kan dia suka klasik original look. Iya, benar. Kalau gue lebih bertipe nggak Sport, peduli sama yang begitu, skuter tapi sport. yang penting gue bisa ngebut. Iya. Bener-bener emang Gitu. tadi pas gua kan sebelum ke studio ini bareng mereka bertiga, kebutannya sih paling gokil sih. Gitu. Nah, gua lanjut. Gua udah tahu nih motor-motor lu macam mana ya kan. Ini sprint, ini PX banci dengan mode racingan. Nah, gua mau nanya nih. Pertama kali lu kenal Vespa tuh di saat muda atau bagaimana? Bisa ceritain nggak dari Bang Roni, Bang Jody? Siapa dulu Jody boleh? dulu. Vespa ya. Ya kalau Siapa untuk- tahu dapat dari bungkusan snack Ciki Cuba atau Kinomen ya kan, kita nggak tahu. Dapat Vespa. Kan nggak tahu om. di endorse nggak itu? Oh enggak, Iya, nanti iya. semoga ya dengerin endorse, tolong. Jangan nyebut merek, jangan Boleh, boleh. Oke. rugi. Kalau untuk kita sendiri, saya pribadi kenal pertama kali Vespa ya ini ya aja sih karena turunan ya. Oh turunan. Kebetulan Nggak tanjakan? nggak Oh, belum. Belum. Oh, Manurung. Woman dulu. Ya, waktu itu mungkin kondisi saat itu sih mungkin Vespa harganya nggak seperti sekarang. Bisa dikatakan masih kayak sampah lah. Ya, Oh, nggak termasuk kendaraan yang udah tidak dianggap eksklusif lagi atau Iya. kendaraan yang udah tidak terlalu istimewa di saat itu. Orang tua saya punya Vespa pertama itu Vespa Super. Kalau untuk tahunnya saya juga lupa, yang pasti kemudian akhirnya punya sedikit rezeki yang saat itu karena saat itu orang tua saya cuma pegawai salah satu perusahaan swasta lah. iya. Dia hasil nabung sendiri, dia beli kendaraan untuk harian operasional. Saat itu sih umur saya kurang lebih masih 2-3 tahun. Masih kecil Ya banget. masih kecil lah. Masih lucu. Masih lucu-lucunya ya. Masih pantat Jadi ditabokin. kemana-mana saya dari kecil ya udah melihat sesuatu itu yang ada di keluarga saya saat itu dengan segala keterbatasan perekonomian saat itu. Sedap. Ya, Jalinan kasih nih. iya. Jadi melo nih. Tisu. Coba nanti ada suara-suara Backgroundnya melonya apa ya nih, kan. backgroundnya? Iya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya diperkenalkannya saat itu orang tua saya punya kendaraan kemana-mana itu Vespa, ya udah saya kenalnya itu sampai saya beranjak mulai remaja, mulai dewasa ya saya belajar, bahkan sampai saya selesai pendidikan perguruan tinggi pun saya masih pakai Vespa itu. Berarti lu dari kecil sampai lu emang dasarnya udah dibolehin Iya. sama orang tua naik motor, tuh Vespa. Sampai Iya, sekarang nih. iya. Karena faktor keadaan sih sebenarnya. Oh, iya. Iya ya. Iya sih. Iya. Mungkin kalau keadaannya nggak seperti itu mungkin ceritanya Iya, beda. beda ya. Kali naik Vespa terbang ya kan kita nggak tahu. Tapi akhirnya kesini-sininya saya merasakan ya kenyamanan, ada satu Experience kepuasan, tersendiri. experience, pengalaman tersendiri.
untuk salah satu jenis transportasi ini ya ternyata Vespa itu ya pertama ya unik, kedua ternyata Vespa itu nyaman. Gitu. Dan ya selanjutnya ya dari segi keamanan, safety riding untuk di jalan ternyata memang sangat memenuhi syarat. Karena kan besi semua. Memang sangat diperhitungkan sekali sama desainer skuter saat Dari itu. Italiano Margaretto. Iya. Bukan Ivan Gunawan ya Iya, desainernya, Itu, bukan. itu juga yang membuat saya pribadi sampai saat ini ya masih Setia dengan masih Vespanya. setia. Oke. Itu aja. Nah, itu Vespa pertama lu itu sprint juga apa? sprint juga. Sprint holic Ya guys. kurang lebih Om itu Jody. masih ada saya simpen di rumah tahun 74. 74. Sprint Veloz juga, Bagol. Veloz tuh. Itu dari orang tua saya beli sampai sekarang beliau udah pensiun tuh itu tetap disimpan karena buat kita itu salah satu Kenang-kenangan sejarah keluarga juga. Jadi Kayak hal of fame-nya deh iya. gitu guys. Halo dari Bang Roni, gimana Bang? Kapan lu Gua bisa ngerti? pertama Mainan kali kenal Vespa dari kakek gua yang kebetulan juga memang supir bajai. Oh gitu, Bajai Bajuri bukan? Kakaknya Oh kakaknya. awalnya. Gitu, awalnya. Terus kemudian bokap juga waktu gua SD dia ya sama kayak Jody kurang lebih ya, baru mampunya beli Vespa kebetulan tipenya bajai. Oh. Ya, Iya. Bokap gua bajai. Jadi Bajai itu ternyata yang roda 3 itu Bajai Vespa juga atau? Beda. beda, Bajai roda 2 itu. Oh itu, ada jadi sendiri Vespa Ada, namanya memang Bajai. mereknya bajai. Oh, versi gitu. Versi KW-nya India Vespa, lah. tapi dibuat di India. Iya. Sambil joget-joget Nah. dong, lehoy. Iya. Kalau mau bikin denger musik joget. Lama makanya bikinnya. Iya. Terus bang Ya, gimana? sampai gua sekolah dibolehin naik motor, gua udah dibeliin motor, Iya. cuma dalam bentuk bahasanya apa ya? Jepangan. Gua dikasih Shogun waktu Ya, itu. motor bebek lah yang Motor kita bebek. biasa. Oh, kira dalam bentuk terpisah kayak Hot Hot Wheel. Wheel. Jadi lu dibeliin kanebonya dulu. Ya. Gitu. Suruh ngimpi-ngimpi, beli poster. Gitu awalnya tuh. Terus gua sampai rumah gua kaget, gua nggak mau motor itu. Akhirnya gua minta beliin Vespa. Kebetulan waktu itu dapetnya pun Vespa bajai Oh gitu. dengan harga pertama kali gua dibeliin 2004. 2004 tuh. Harganya masih 250.000. 2004 Vespa harganya 250.000. Sekarang udah puluhan juta sampai ratusan juta, gila nggak? Gokil kalau lu pada yang masih nyimpan Vespa tuh. Gimana terus nih Bang dari 2000 lu beli Dari 2004 harga 250.000 gua main Vespa, kenal sama teman-teman Vespa, main ke bengkel, gabung, ikut-ikut touring 2000, mulai touring 2007 2006. Mulai touring. Pertama kali touring juga ya kebetulan gue juga punya teman deket gua yang nemenin gua tiap hari sekolah bolak-balik, jemput, patungan bensin dulu zamannya gitu. Gokil. Boros banget gak sih Bang dulu lu? Sama aja. Dulu kayaknya standar aja sih. Standar aja ya? Karena kan gue juga belum. Karena kan ada paham. aja tuh anak Iya. Vespa yang ngomong, Vespa mah udah nyusahin lah, boros lah gitu. Ada aja. Ada, tapi ya nggak semua sih. Nggak semua ya. Selama penanganannya benar, selama barang yang kita pakai benar, spare part ya maksudnya, spare part yang kita pakai benar, perawatannya benar, kita makainya pun benar, semua kan Perlakuannya, tergantung ada di iya. sini kan. Betul. Perlakuan kita ke Vespa itu benar, aman aja sih. Iya. Gua touring Enjoy aja tuh. ke Palembang, ke Sukabumi, ke Banten, terakhir kemarin ke Ke Jogja. Jogja. Busi aja gue belum ganti. Gokil. Tur Jawa Tengah lah. Tur kurang Jawa lebih Tengah kemarin sama Jody juga. Gitu. Nah, Bang Roni dari kecilnya aja sama Bang Jody udah kenalnya Vespa. Ngerasain yang harganya yang ibarat kata orang kalau mau beli seikhlasnya deh. Iya. Sekarang udah ratusan juta. Dikasih juga ogah. Iya kan? Itu lu bayangin dah, udah sampai kolotan kali lah, ibarat kata bahasa kita mah ya, main Vespa tuh udah paseh banget, udah paham dah ya. Gue mau nanya nih Bang, suka dukanya di Vespaan. Kan kalau di anak motoran kan kita biasanya ya kita touring, main sama kumpul satu klub, segala macem. Itu pasti kan ada suka dukanya tuh Iya, kalau dukanya kita lagi mau pasti, touring segala pasti. macem. Nah, identiknya katanya
Ya kalau gue sih belum ngerasain dan gue amit-amit ya. Gue selama punya Vespa nih belum pernah ngerasain mogok di tengah jalan. Katanya tuh suka mogok-mogokan bang, katanya gitu. Nah, lu pernah nggak tuh ngerasain kayak gitu? Terus hal-hal apa aja sih yang ada nggak pengalaman unik gitu atau mungkin yang memorable banget deh buat lu pas lagi touring gitu dari lu berdua nih gimana coba. Kalau dari gue sendiri, alhamdulillah gue juga belum pernah sih yang ngerasain mogok di pinggir jalan yang gue nggak sama sekali nggak bisa ngatasin. Iya. Paling putus tali kopling biasanya paling sering kan putus gitu. Tapi kalau selebihnya sih insya Allah sih aman. Nggak ada. Nah, kalau untuk touring atau apa perjalanan jauh yang agak gue nggak tahu ini berkesan apa tolol ya. Cuma waktu gue masih sekolah tuh gue pernah touring. Iya. Tujuan kita ke ujung genteng. Namanya masih sekolah. Nah, gue sama temen gue ini, temen gue dari kecil. Gue janjian sama dia. Gue tanya sama dia, lu bawa duit nggak? Dia bilang bawa. Karena saat itu gue cuma megang 45.000. Kondisi bensin masih harga 4.500. Karena gue ngerasa dia megang duit ya udah oke. Ya, gue jalan touring ya kan, jalan nyampe di Sukabumi, duit gue habis sudah nih. Giliran pakai duit dia karena saat itu gue goncengan. Goncengan. Nah, nih si tolol dia ternyata bawa duit yang sama. Oh gitu, 40 juga. 45.000 juga sama. Waktu itu zaman lu harga bensin berapa, Bang? 4.500 tadi. Anjir, masih murah ya? Masih murah. Akhirnya kita di situ nahan lapar. Nahan lapar, kedinginan, namanya masih kecil, tapi ya untung lah. Itu dia main Vespa ada lebihnya tuh orang-orangnya apa ya? Bahasanya maksudnya lebih ya aware lah gimana segala macam. Dia nggak lulu gue gitu. Akhirnya ada lah abang-abangan yang akhirnya kesian sama kita, bukan baik, mungkin karena kesian. Ngelihat gue berdua sama temen gue tuh kayak orang goblok, yang lain pada makan gue di depan. Gitu doang. Akhirnya ada abang-abangan zaman lu itu ya, yang baik hati mau nraktir makan, mau nambahin bensin. Terus yang paling gue masih inget sampai sekarang karena jatuhnya sih gue kesel ya sama temen gue gitu. Gue dendam gitu. Ngomong-ngomong makhluknya masih hidup ya? Masih, belum gue matiin. Belum. Masih ada gunanya buat gue soalnya. Nah, kalau dari Om Jody, bagaimana Om? Ada nggak pengalaman serunya atau suka dukanya? Kalau suka duka sih pasti banyak. Ngalamin mogok-mogok juga nggak Om? Itu udah pasti. Udah pasti ya? Karena dulu saya mulai konsentrasi penuh pakai Vespa itu jadi kendaraan harian itu mulai dari zaman sekolah. Saya SMA itu udah saya pakai Vespa kemana-mana. Ya cuma waktu itu ya cuma sekedar pemakai, belum ngerti apa-apa, masih keterbatasan pengetahuan. Ya kalau rusak ya udah ke bengkel. Pasti ke bengkel tujuannya gitu. sama dulu. Sampai saat saya kuliah mulai konsentrasi untuk bisa lebih mengerti lebih jauh Vespa ini seperti apa kan, karena udah sering ngerasain. Ya minimal lah ya kalau kita punya Vespa ngerti lah ibaratnya harus, kalau ganti busi apa segala macam ya kan. Itu hal paling mendasar lah ya. Biar nggak bikin susah orang juga. Iya, benar-benar. Nah, gimana tuh? Lu ada kenangan lucunya nggak? Apa yang memorable lah buat lu? Entah lu bantu atau glinding sendiri. Untuk yang hal-hal konyol-konyol kayak gitu sih mungkin nggak ada lah ya. Masih standar sih umum ya, paling bocor ban yang kayak gitu. Itu berat Om, ini motor kalau di berat banget. Keringat. Enak buat jogging sebenarnya. Kalau mau jogging kempesinnya ban dorong-dorong. Namanya kehabisan bensin di jalan itu paling sering dulu. Ya seperti itulah kurang lebih umum lah seperti yang teman-teman masih alamin lah sampai saat ini yang baru-baru memulai itu lumrah lah ya. Itu hal biasa. Nah, kan apa namanya? Gua denger nih ya, lu kan lagi selain hobi Vespa juga, lu sama Bang Roni ya kan. Katanya sih lu juga ada kegiatan lain nih selain hobi Vespa, di Vespa juga gitu guys. Kira-kira bisa nggak ceritain ke gue? Siapa tahu teman-teman juga pengen tahu. Iya. Untuk Tuyul Vespa sendiri kita kurang lebih 2019 dengan lu punya workshop namanya Tuyul Vespa. Vespa. Tahun 2019. Baru banget. Iya, sebenarnya sih baru. Tapi sedikit
perkenalan pertemuan saya sama Roni saat itu sebenarnya kita kenal itu Udah lama ya? ya Udah lama. udah lama, tapi Dari memang Tinder kenalan? Enggak, Friendster. Oh, Friendster. Oh, masih ada. Masih Iya, zamannya Friendster. Nah, ya udah lu kenal ceritanya, udah kenal lama segala macem. Apa aja sih yang dilakuin di Tuyul Vespa tuh? di Tuyul Vespa awalnya sih umum lah ya seperti bengkel pada Bengkel pada umumnya. umumnya, biasa. Karena kita sebenarnya awalnya karena suka Iya, Vespa awalnya karena masing-masing. suka. Oh, Suka, suka. kita pemakai pengendara Vespa, pengguna Vespa. Cuma kita juga biasa sudah berkreasi, kita masing-masing ini udah sering berkreasi sendiri di kendaraan kita Vespa dengan pengetahuan yang saat itu Yang masih terbatas, sampai terbatas sekarang sampai pun. sekarang pun kita masih belajar, masih menggali, ketemu, ngobrol-ngobrol, kita punya satu visi misi yang sama untuk bisa tetap mempertahankan populasi atau keberadaan Ya, salah melestarikan satu, Vespa lah ya. Vespa ini tetap ada di Indonesia, ya akhirnya kenapa enggak? Ya. Nah, berarti lu di workshop Tuyul Vespa, Iya. kalian nih servis juga, Oh iya. restorasi juga Iya, ya, ya, restorasi restorasi, dari nol. terus tune up, setting up, segala iya, macam segala yang macam. sesuai customer dari customernya ya, Iya. gitu. Iya. Nah, gue mungkin nih teman-teman yang sekitaran di sini Jabodetabek Jabodetabek, atau Jakarta pada Atau umumnya. luar kota sekalipun. Nah, juga. itu bisa ngubungin lu di mana nih? Bisa follow IG kita di @tuyul_vespa Ah, di situ. di situ. Nah, itu gampang nggak kalau gue nyari Gampang di sih Google Map? kalau di Google Map juga udah ada. Alamatnya di mana, Bang? Alamatnya di Jalan Raya Bogor, KM 31. Hmm. Tepatnya di Mekarsari, Cimanggis, Depok. Oh. Di pinggir jalan kita. Jalan. Oh, deket banget tuh Jalan Raya Bogor. Kali konco-koncoku ada yang lewat Iya. situ bisa mampir. Nah, biar lebih akit teman-teman Vespa gue, konco-koncoku gue tuh apa spesialisasinya si Tuyul Vespa yang ibaratnya ya semua bengkel Vespa kan pada paham tuh. Iya. Untuk Standar aja spesialisasi gimana kan. kita mengerjakan Vespa yang masih Vespa 2 tak ya. 2 tak. Untuk yang masih 2 tak klasik apapun itu large frame, small frame kita Ya. pengerjaan dari mulai servis ringan, tune up, restorasi bodi, restorasi mesin. Terus paling tambahannya kita juga menyediakan jasa home service. Home Home service. service. Lu daripada mager Ah. lagi pandemi begini Ah. bisa ngubungin tuh Home Tuyul service, Vespa tuh. Sama pengawalan Jasa-jasa untuk touring. story. Oh, pengawalan. Touring. Lo touring nggak perlu yang kayak Iya. gue, mungkin awalan takut mogok di jalan, Iya. bisa tuh. Kita Nah. siap dampingin kemana pun Betul. tujuannya. Tujuannya. Nah, tapi Om ya, kan Vespa kan biasanya pada umumnya begini, ya kan ya, yang kalian pada paham ya kan. Pernah nggak kalian nemuin Vespa yang emang bannya banyak, ada iklan? Ya, Nah, itu gue bingung tuh, Vespa apaan tuh? Di OLX gue cari nggak ada. emang pengen punya? Nggak juga sih, habis rusuh anjing, ada iklan toilet gantung lah apa, gua nggak ngerti itu. Itu di apa warung tuh? di warung dekat rumah saya ada. Itu sasetan juga. Oh, sasetan. Itu emang ada dan gua ngeliat banyak. Emang itu ada komunitasnya apa gimana sih? Ada. Vespa Mereka apaan itu jatuhnya sih kalau kita bilangnya itu Vespa ekstriman ya. Iya. Ekstrim, Ekstrim. ngerok banget tuh. Ekstrim. Karena itu sih bentuk kekreativitasannya Iya. mereka ya. Iya. Kita juga nggak bisa nyalahin. Wah, Vespa ekstriman itu bukan Vespa. Oh, nggak juga. Bener. Sampai diliput sama orang Jerman Ya, katanya. Gila. karena adanya di kita doang mungkin. Parah. Saking kreatifnya orang Indonesia mungkin mikir ngembangin sendiri Bener. gitu. Memanfaatkan limbah yang ada. Itu Iya. sih yang menarik di Indonesia Indonesia itu. Apapun bentuk kendaraannya, ketika mesinnya itu pakai mesin Vespa, orang pasti nyebutnya Iya. itu Vespa. Itu Iya, Vespa. bener. Dengan Lu mau bentuknya apa juga? dengan aliran apa itu istilahnya, tapi ketika itu yang nempel mesin Vespa, orang akan bilangnya itu Vespa. Mau Bener. bentuknya seperti apapun. Iya. Itu sih Tetep unik. dibilangnya Vespa. Vespa. Dan secara pribadi gue pun nggak memusuhi mereka, nggak Ya. gimana, karena bagi gue itu bentuk Salah satu kreativitasan bentuk mereka. kreativitas mereka. Gitu. Oh, gitu. Nah, nih Om, satu lagi. Kan nih Vespa, Kasana Vespa tuh lagi in banget nih sekarang nih. Iya. Kocok-kocokku Iya. mungkin merasakan tuh euforia pervespaan. Nah, sempet beberapa kali terjadi
yang mungkin viral ya, kayak udah jadi sekarang anak-anak Vespa pada main kebut-kebutan sampai crash segala macem. Ya. Terus ya tahu sendiri sekarang kalau mau nyari Vespa harganya gelap lah, tinggi banget dengan spesifikasi yang mungkin apa adanya gitu. Nah, mungkin dari sisi Bang Jody sama Bang Roni bagaimana tuh penyikapannya? Mungkin bisa jadi pesan moral ke teman-teman gue yang nonton nih, anak-anak Vespa yang baru banget mau pengen mulai Vespa. Ya, menariknya di saat yang kondisi zaman kita sekarang, perkembangan teknologi kan Betul. udah pesat, teknologis, sumber informasi. Jadi apapun yang sekiranya untuk ngebangun sebuah hobi, khususnya kayak Vespa, sekarang udah enak, udah gampang medianya. Iya, Mau cari apapun udah gampang. benar. Mau dapetin barang seperti apapun udah gampang. Betul. Ditambah lagi dengan kolaborasi teman-teman sekarang banyak ke dunia fashion. Iya, benar. Sampai sempet kan si Vespa yang ATPM sekarang tuh ngeluarin Iya. yang versi kayak versi fashion dari Italinya. Iya, Apalagi jadi yang sekarang tuh Whopper itulah yang itulah mahal tuh, pokoknya. yang warna-warni. Padahal ke tukang cat juga bisa anjing. Armani itu kan. Armani, Giorgio Pokoknya Armani. mereka akhirnya memadukan itu sekarang makin supaya Vespa tuh jadi kayaknya kayak jadi lifestyle Ah, aja sih bener. zaman sekarang. gaya hidup. Kembali kepada rootnya dia di Iya, awal. jadi lebih dari sekedar alat transportasi. Benar. Nggak sekedar alat transportasi, bisa jadi investasi, bisa fashion. Fashion. Gitu. Nah, tapi gimana gambaran lu buat yang ibaratnya anak-anak Vespa tuh sekarang lebih ke mungkin ketika mereka punya Vespa, mereka tuh rootnya pengennya yang kenceng apa segala Iya. macam, sampai kadang nggak mikirin pengguna yang lain gitu. Sekarang Lu gimana trennya lagi begitu. Kebetulan tren saat ini sih yang gue lihat dari sepantauan gue, sekacamata gue ya, Vespa itu terutama yang baru-baru main ini, mereka lebih suka Vespa itu dibuat untuk kebut-kebutan, atau dia pakai barang-barang aftermarket impor dari luar gitu kan. Wah, udah banyak lah contohnya di IG juga kita bisa lihat. Untuk saat ini sih begitu. Tapi untuk yang main Orion kayak Jody juga tetap ada. Tetap ada ya? Dan bagi gue mereka yang main Orion begini, itu dia udah apa ya, maksudnya sudah terbentuk ya. Udah apa ya, maksudnya udah taraf yang lebih lanjut. Iya. Baru dia Setelah bermain racingan Orion. mereka main Orion segala Kebanyakan macam. sih gitu. Iya. Jadi kurang lebih sekarang zamannya lagi membuang stigma. Orang umumnya tahu Vespa itu ya pelan, gitu. mogok. Ternyata sekarang teman-teman yang memang berkreasi di dunia Vespa sekarang bisa buat Vespa itu bisa larinya kencang, bisa touring jarak jauh dengan daya tahan yang cukup lama. Paling lebih ke kita ngobrolnya ngasih tahu ke mereka lebih safety riding aja lah ya, sama pasti, menghargai pengguna jalan ya. Kadang kadang ada yang jatuh ngurak di jalan. Wah, kadang kita kasihan juga karena tahu sendirilah beli Vespa mahal. Iya, benar. Safety riding itu penting, terus didukung dengan pengetahuan etika berlalu lintas yang baik di jalan. Nggak sembarangan asal ngebut itu sih yang salah. Nah, terus oke lah, sekarang trennya tuh ya kita udah cerita banyak tadi tuh. Buat gue nih gelap banget nih kalau gue aja dapat Vespa sekarang ini itu bener-bener ajaib karena koneksi aja gitu. Nah, kali nih dari Bang Jody, Bang Roni mungkin bisa kasih tips nih ke konco-koncoku. Gimana sih caranya biar dapet motor Vespa kesukaannya dia dengan harga mungkin yang kira-kira masuk budget, terus mungkin ada tips-tips biar mereka nggak kapok kalau pas beli Vespa. Kalau dari gua pribadi gini sih, Apa yang perlu diperhatikan gitu, karena kan emang barang lawas kan tahu sendiri lah. kalau dari pribadi gua sih pendapat pribadi ya. Lu nggak bisa gabungin, lu nggak bisa dapat kedua hal
dalam waktu nyaman, bersamaan. nyaman, dan good looking. Iya. Nggak bisa. Biasa kan kalau kita pengennya yang sempurna Iya. dengan harga yang seadanya. Kebanyakan kan begitu. Nah itu dia seninya. Seninya. Seninya Bener, main bener. barang tua ya, bukan Heeh. cuma Vespa. Bener. Gitu. Apapun. Kayak lu beli Vespa, Hmm. bodinya boleh bagus, tapi belum tentu mesinnya oke. Iya, biasanya kayak gitu. Gitu. Lu mesin oke, belum tentu bodinya bagus. Jadi kita harus milih salah satu ya. Harus pilih salah satu, tapi kalau gua pribadi pendapat sih, Mendingan kalau apa? mesin itu kan masih bisa dikerjain dalam waktu yang cepat. Betul. Ya, Masih bisa spare part masih diakalin banyak. lah ya, Hmm. masih bisa dikondisikan. Nah, terutama kalau Vespa itu cari yang bodinya masih bagus, masih jarang keropos, masih center. Lebih baik sih beli sama ajak mekanik atau ajak temen yang memang udah Yang ngerti ya? paham ya. Gitu. Paham. Jangan lu main tembak aja lu beli. Karena bagus gue beli deh. Nggak taunya bodinya miring. Iya. Gitu. Betul. Oh gitu ya Om ya. Ya, Nah, kurang lebih seperti itu. tuh dengerin. Semoga dari obrolan gue tadi ini bisa menginspirasi sama jadi bahan informasi yang pas buat lo yang baru mulai mau bervespa gitu. Nah, jangan lupa nih follow IG Pots Ngocak di bawah ini nih. Sama tadi follow anak-anak Tuyul Vespa di IG-nya. Apa tuh Om? Tadi boleh diingetin lagi? @tuyul_vespa. @tuyul_vespa. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini tentang pervespaan. Kalau kalian mau pengen dengerin lagi tentang pervespaan duniawi bareng gue, tonton terus nih Pots Ngocak tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you. Oke.